Saudaraku, selamat pagi. Setiap kali orang merayakan Natal, mereka berpikir tentang kelahiran Yesus. Seakan-akan mereka berpikir mereka sedang merayakan Yesus itu lahir di bumi ini. Mirip seperti kalau seseorang merayakan hari ulang tahun. Maka dalam merayakan Natal yang ditekankan adalah kemeriahan dan suasana sukacita. Itu tidak salah, saudaraku. Kemeriahan merayakan Natal menghadirkan sukacita dalam perayaan Natal itu bukan sesuatu yang keliru. Tetapi percaya gak saudaraku, tanpa disadari penekanan yang berlebihan kepada kemeriahan itu membuat makna Natal yang seharusnya direnungkan dan dihayati itu tersingkirkan. Ini terjadi di banyak tempat dan dalam waktu yang sudah lama. Tidak jarang Natal menjadi kesempatan untuk show bagi mereka yang tampil. Menjadi kebanggaan bagi pendeta yang bisa menghadirkan acara Natal yang begitu luar biasa dengan ramainya manusia di dalamnya. Dan masih banyak lagi agenda di dalam perayaan Natal. Itu mendukakan hati Tuhan, saudaraku. Itu menyayat hati Tuhan. Yang harus dipersoalkan adalah bagaimana kita benar-benar memaknai kehadiran Tuhan. Supaya kita bisa menyikapi dengan tindakan, sikap, perbuatan, aktivitas kita benar-benar berjuang ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat bahwa ketika Yesus itu datang ke muka bumi ini, kita diingatkan bahwa ada keselamatan yang Dia berikan untuk kau dan saya. Dan ketika penyelamatan itu terjadi kepada engkau dan saya hari ini, artinya penyelamatan itu adalah perubahan. Tuhan mau kita berubah, saudaraku. Berubah dalam hal apa, pastor? Berubah dari manusia lamamu menjadi manusia baru. Perubahan kodrat, saudaraku. Bukan seperti yang dibayangkan banyak orang. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia hanya tujuannya untuk membawa orang masuk surga. Bukan hanya itu. Yesus datang untuk mengubah wajah batinmu dan wajah batin kita semua. Bukan hanya terhindar dari neraka, tetapi adalah perubahan atas karakter kita. Ini yang sulit, saudaraku. Puluhan tahun orang jadi Kristen, karakter gak berubah. Puluhan tahun dia mendengar jutaan khotbah, belum lagi yang di YouTube, belum lagi yang di mana, belum lagi onsite. Buktinya tidak merubah karakter seseorang. Tambah jahat ya, tambah bengis ya, mulutnya tambah tajam ya, tambah bocor, tambah tidak memperdulikan sesama, tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Iya. Loh, pastor kok ngomong begitu? Coba kita lihat fakta di lapangan. Sampai saya berpikir, orang tahu kebenaran semakin membangun siasat di dalam hidupnya. Semakin angkuh hidupnya. Itu saudaraku. Karena mereka beragama, tidak bertuhan dengan benar. Keselamatan itu bukan hanya perubahan status. Dari status yang bukan anak Allah menjadi anak Allah. Bukan hanya itu. Tetapi yang paling penting adalah quality dari statusmu itu harus diperjuangkan sampai di titik nadir, saudaraku. Dan itu butuh perjuangan tanpa batas. Perjuangan sampai titik darah penghabisan kita. Untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Ajaran ini yang seringkali manusia bisa katakan terlalu berat, pastor. Tetapi memang ini standarnya. Yesus hukum hidup kita. Kalau karaktermu tidak sekarakter dengan Yesus, maka kita terbuang, saudaraku.
Maka kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita harus mengalami perubahan. Dan perubahan itu harus diperjuangkan. Amin, saudaraku. Maka kalau kita mulai mengerti hal ini, kita mulai sungguh-sungguh menjadi ilustrasi di dalam diri kita bahwa Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Aku tidak mau sia-siakan itu, dan aku mau sungguh-sungguh perjuangkan baik-baik. Karena aku tahu banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil artinya begini, banyak orang diberi kesempatan mendengar Injil jadi Kristen, tapi tidak otomatis masuk surga. Matius 22 ini mengisahkan tentang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Dari orang-orang yang diundang ada yang tidak memakai pakaian pesta. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak layak mengikuti pesta yang diadakan oleh raja. Artinya apa, saudaraku? Ini menunjukkan Allah mengundang orang untuk masuk kerajaan surga. Mereka ternyata harus memenuhi syarat. Hati-hati, saudaraku, dengan kalimat keselamatan tidak bersyarat. No, jangan salah memaknai keselamatan itu gratis. Benar dari pihak Allah, Allah memberi gratis, cuma-cuma. Tidak menuntut amal kebaikan sikap kita, tanpa jasa kita sama sekali. Yes. Tetapi anugerah ini bukan anugerah yang murahan, yang tidak bertanggung jawab. Kita harus memenuhi syarat. Kita harus memenuhi syarat untuk memiliki atau menerima keselamatan. Maka syaratnya bagaimana? Perjuangkan karaktermu. Di dalam karakter ada pola berpikir, berperasaan, bertindak, berucap, saudaraku. Maka harus keluar dari keadaan yang membuat dirimu tidak layak, masuk ke dalam keadaan yang layak di surga suatu hari nanti. Maka kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus mengikuti jejak Tuhan. Kita menuruti kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Dengan menuruti kehendak Tuhan, mengikuti teladan hidupnya, maka akan terjadi perubahan dalam dirimu dan diriku. Berjuanglah, saudaraku. Kristen itu harus berubah dari waktu ke waktu. Coba mulai refleksikan dirimu. Sejak kapan kau mengenal kekristenan? Lihat mundur hidupmu dan lihat hidupmu hari ini. Adakah perubahan yang signifikan atau tidak dalam hidupmu? Kalau tidak, saudaraku, bertobatlah dan kejarlah ketertinggalanmu. Amin. Bagaimana kau berucap, berpikir, bagaimana kau melihat lawan jenis, bagaimana engkau melihat uang, bagaimana engkau memandang hidup, bagaimana engkau memandang tanggung jawab, bagaimana engkau memandang jiwa-jiwa, bagaimana engkau memandang Tuhan dan perasaan Tuhan. Coba dikaji ulang lagi. Teropong hidup kekristenanmu. Tangisi dirimu. Aku udah pendeta kok, pastor. Aku juga pendeta sama seperti Anda. Aku worship leader. Aku ini dan itu. Orang tahu aku hidup benar. Oke, introspeksilah, bercerminlah kepada Tuhan. Kalau kita bercermin kepada manusia lain, kita bisa berkata, aku lebih baik dari dia. Tapi kalau kita bercermin kepada Kristus, kita akan tahu di mana cacat kita, saudaraku. Amin. Perubahan karakter yang akan membawa dirimu dan diriku memiliki kelayakan di mata Bapa, kelayakan menginjakkan kaki di langit baru, bumi baru. Maka jangan jahat sama orang. Hargai Tuhan, hargai jiwa-jiwa, hargai sesamamu. Jangan sembarang ngomong, saudaraku. Jangan sembarang bertindak. Jangan sembarang bersikap. Jangan sembarangan berpikir. Jangan sembarangan berkehendak. Jangan sembarangan berteman. Jangan sembarangan menjalin hubungan dengan siapapun. Dan jangan sembarangan memilih pasangan hidup.
kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini akan sangat menentukan titik akhir kekekalan hidupmu. Renungkan dan teruslah cintai Tuhan sampai akhir hidupmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.